ikuti lagi, kita kembali lagi minggu ini, kita datang ke sekolah minggu, kita ikuti ibadah sekolah minggu walaupun di rumah saja ya. Semua sudah siap ya, sudah siap di depan HP kita ataupun di depan TV kita. Mana ya teman-teman langsung yang lain? Ayo kita sapa teman-teman kita ya. Ada si Misal, ada si Ethan. Ayo sini kita sama-sama hari ini memuji nama Tuhan. Nah, langsung ajak si Misal, ajak si Ethan ya. Apa kabarnya Misal? Iya, apa kabarnya Ethan? Nah, kita sama-sama sapa teman kita yang di rumah ya. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Iya. Nah, sekarang kita akan memuji nama Tuhan. Nah, lagu yang pertama kita nyanyikan, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Lagu apa yang kita nyanyikan, Michelle? Selamat pagi Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Ikuti lause ya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Pada saat ini kami anak-anak-Mu datang untuk menyembah-Mu. Kami mau mengucap syukur hanya kepadamu. Terima kasih Bapa. Karena Bapa sudah menjaga tidur kami, sehingga kami boleh bangun dengan badan yang sehat. Terima kasih Bapa. Kami akan selalu memuji-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya, nah kita akan sambung puji-pujian lagi kepada Tuhan kita ya. Nah, pada pagi hari ini, tadi pagi matahari sudah terbit ya. Nah, sampai pada masuknya. Jadi kita harus setiap hari memuji nama Tuhan. Nah, Ethan, lagu kedua kita nyanyikan lagu apa? Dari terbit matahari. Iya, dari terbit matahari. Nah, jadi setiap jam, setiap waktu, setiap menit, setiap detik kita datang ke hadapan Tuhan dan memuji nama Tuhan. Ayo kita nyanyikan dari terbit matahari.
mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, lagu selanjutnya yang akan kita pujikan yaitu Ku Ingin Dengar Cerita. Ayo kita buat gerakan juga ya, sambil duduk gak apa-apa ya. Selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Masih tetap sehat dan semangat? Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pagi ini, mari langsung aja kita untuk lipat tangan, tutup mata kita, dan kita mau datang sama Tuhan minta pertolongan Dia. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pagi ini kami boleh bersama-sama lagi mengikuti sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan karena Engkau setia memelihara hidup kami. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau sendiri boleh bekerja dalam hati kami. Engkau juga menaruh perkataan-Mu di dalam mulut lause kami, sehingga setiap perkataan yang keluar itu datangnya dari Tuhan dan boleh menjadi berkat buat kami semua. Tolong siapkan hati kami, buka telinga kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan juga berikan kami hati yang sedia bukan hanya untuk mendengar Tuhan, tetapi juga untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tema cerita kita hari ini adalah beda itu indah. Apa maksudnya? Beda itu indah. Adik-adik, langsung mau tanya, adik-adik ingat lagu Pelangi-Pelangi? Coba kita nyanyikan sama-sama. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Iya betul adik-adik, pelangi yang indah dan berwarna-warni itu ciptaan Tuhan kita yang hebat. Nah adik-adik, kebetulan Lause punya sebuah buku tentang pelangi. Adik-adik coba lihat. Nah bagaimana suatu gambar kalau tidak diberi warna pelangi, ya, warnanya suram ya adik-adik ya. Nah sekarang akan diberi warna pelangi. Nah lihat, apa warna pertama? Mejiku hibiniu, berarti yang pertama merah. Nah sekarang gambar tadi diberi warna merah. Gimana adik-adik? Lalu setelah jingga, ada warna merah. Ini adik-adik ya, lalu ada warna jingga. Nah kemudian ada warna yang ketiga, mejiku, kuning adik-adik. Ada merah, ada jingga, ada kuning. Lalu warna yang keempat apa? Hijau. Mejiku, hijau ya. Ada merah, jingga, kuning, hijau. Bagaimana adik-adik? Lebih cantik kan? Nah lalu warna selanjutnya, mejiku biru. Nah tambah cantik ya adik-adik, tambah bagus. Nah dan yang terakhir, mejiku niu, ungu. Ada merah, ada jingga, ada kuning.
Ada hijau, ada biru, dan ada ungu. Jauh lebih cantik, jauh lebih indah daripada ketika tidak ada warna sama sekali. Tuhan kita ajaib ya, Dia menciptakan warna-warni. Nah, selain warna adik-adik, Tuhan juga menciptakan apa? Nah, sekarang langsung mau ajak kita menonton sebuah video. Video tentang apakah itu? Mari kita saksikan bersama-sama. Do you know how to say hello in different languages? Let's find out! In USA, it's hello, hello. In China, it's ni hao, ni hao. In France, it's bonjour, bonjour. It's great to say hello. In Japan, it's konnichiwa, konnichiwa. In Korea, it's annyeong, annyeong. In Italy, it's ciao, ciao. It's great to say hello. In Germany, it's Guten Tag, Guten Tag. In Spain, it's Hola, Hola. In UAE, it's Marhaban, Marhaba. It's great to say hello. Even though our languages are different, different, different. Even though our skin colors are different, different. It's great to see you. It's great to see you. In India, it's namaste, namaste. In Vietnam, it's xin chào, xin chào. In Thailand, it's sawadika, sawadika. Men say Sawadee-ka. I see. In Russia, it's здравствуйте, здравствуйте. In Kenya, it's jambo, jambo. In Hawaii, it's aloha, aloha. It's great to say hello. Even though our languages are different, different, different. Even though our skin colors are different, different. It's great to see you. It's nice to say hello, hello. It's fun to say hello, fun to say hello. It's great to say hello. Nah, adik-adik, dari video tadi kita melihat ada 15 bahasa ya untuk mengungkapkan kata halo atau hello. Tadi ada hello dari Amerika, lalu ada ni hao dari China, ada konnichiwa ya dari Jepang, ada annyeong, annyeonghaseyo, ayo dari mana itu? Dari Korea. Nah, adik-adik pernah nggak adik-adik berpikir mengapa ada banyak bahasa di dunia ini? Di lingkungan kita saat ini, coba di sekolah adik-adik belajar bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Mungkin selain itu di rumah kita punya bahasa ibu masing-masing yang berbeda-beda dan ada banyak sekali jenisnya. Mengapa ada banyak bahasa ya di sini? Nah, adik-adik, kalau mau tahu jawabannya ada di dalam Alkitab kita, buku yang hebat ini. Nah, adik-adik, dari Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9 kita bisa tahu bagaimana sejarahnya kok jadi banyak bahasa di dunia ini. Nah, supaya lebih mudah, adik-adik, mari kita menyaksikan komik Alkitab mengenai kisah Menara Babel. Siap adik-adik? Mari kita saksikan sama-sama. Komik Alkitab Anak, Menara Babel. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Pada zaman dahulu di bumi, semua manusia hanya mempunyai satu bahasa. Suatu hari, semua manusia itu tinggal dan mendirikan rumah di tanah Sinear. Mereka mempunyai rencana untuk membangun sebuah kota. Mereka juga mempunyai rencana untuk mendirikan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Mereka ingin mempunyai nama terkenal supaya mereka tidak tersebar ke seluruh bumi. Kemudian mereka bersama-sama mulai membuat batu bata yang banyak sekali. Semua manusia itu saling membantu untuk mendirikan menara yang paling tinggi. Hari demi hari, mereka membangun menara itu, dan menara itu menjadi semakin tinggi. Akhirnya, menara yang mereka dirikan sudah hampir selesai, tetapi
Tuhan melihat kota itu dan Tuhan tidak menyukai perbuatan mereka. Padahal Tuhan ingin manusia menyebar dan memenuhi bumi seperti perintah kepada Adam. Lalu Tuhan menghukum mereka dengan membuat mereka memiliki bahasa yang berbeda-beda. Akhirnya mereka disebarkan Tuhan ke seluruh bumi. Sekarang kota itu disebut Babel yang artinya kacau. Karena itulah sampai sekarang kita di bumi memiliki ribuan bahasa yang berbeda-beda. Nah adik-adik, dari kisah Alkitab tadi, dari Kejadian 11 ayat 1-9, kita bisa belajar bagaimana sejarahnya, mengapa di dunia ini ada banyak bahasa. Tadi ada satu kota, namanya kota apa adik-adik? Kota Babel, betul. Nah waktu itu penduduknya semua berbahasa satu, mereka kompak. Nah waktu itu mereka berpikir untuk membuat suatu proyek yang besar. Mereka mau membangun sebuah menara, bangunan yang tinggi. Untuk apa? Untuk menghimpun kekuatan yang besar, untuk mencari nama. Mereka mau menunjukkan apa? Kesombongan mereka, bahwa mereka hebat. Nah, apakah itu hal yang baik adik-adik? Nah, sombong itu tidak pernah baik ya adik-adik, dan Tuhan tidak menyukai itu. Oleh sebab itu bagaimana? Tuhan melakukan suatu mukjizat. Tiba-tiba mereka berubah bahasanya. Mereka tidak bisa mengerti satu sama lain, sehingga akhirnya mereka apa? Frustrasi. Mereka akhirnya tersebar ke banyak tempat, ke seluruh penjuru bumi. Nah itulah sejarahnya, itulah awal muasalnya, bagaimana ada banyak bahasa, ada banyak bangsa di seluruh muka bumi ini. Nah adik-adik, jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan yang menciptakan perbedaan bahasa, perbedaan bangsa. Nah Laksem punya satu gambar ini. Nah adik-adik mungkin lebih jelas ya kalau dengan PowerPoint. Nah adik-adik, dari gambar itu coba lihat, ada 4 orang ya adik-adik. Ada yang tinggi tapi kurus ya, ada yang agak gemuk, ada yang wajahnya bulat, ada yang berkacamata seperti Laksem, ada yang rambutnya ikal, ya kan? Ada yang rambutnya panjang sampai sini. Nah, adik-adik coba ingat-ingat teman-teman kalian di kelas. Ada nggak yang mukanya sama? Ada Laksem, ada yang kembar kok Laksem di kelas saya. Nah, sekalipun kembar, tapi apakah mereka sama persis? Mungkin sifatnya beda. Mungkin ada yang satu punya tahi lalat di sini. Nah, kalau kita amati, bahkan anak kembar pun ada perbedaannya. Siapa yang buat perbedaan itu adik-adik? Tuhan kita. Tadi dari warna-warna pelangi yang membuat indah, lalu bahasa yang beragam, yang berbeda-beda, lalu bentuk fisik manusia. Sebenarnya bukan hanya manusia loh. Kalau adik-adik amati di jalan, di taman, pohon juga berbeda-beda. Bunga juga warnanya berbeda-beda, bentuknya beda-beda. Hewan juga ya kan beda-beda. Nah adik-adik, siapa yang buat itu semua? Ya betul adik-adik, Tuhan kita yang menciptakan semua perbedaan itu. Dan perbedaan itu dibuat untuk apa? Untuk indah, untuk menjadi sesuatu yang baik. Nah karena berbeda-beda bisa saling melengkapi satu sama lain, bisa saling membantu satu sama lain. Dan Tuhan mau kita mengasihi sesama kita yang berbeda-beda ini. Bukan karena kita beda jadi kita tidak mau main. Dia mah beda sama saya mau main dengan orang yang bahasanya sama dengan saya. Atau yang rambutnya panjang sama seperti saya, yang rambutnya pendek, aku nggak mau jadi temanku. Wah, atau aku hanya mau punya teman yang badannya tinggi-tinggi supaya bisa main basket sama-sama. Atau aku hanya mau cari teman yang pintar, kalau yang bodoh-bodoh aku nggak mau.
Nah adik-adik, gak ada orang yang pintar semuanya ya. Mungkin pintar dalam satu bidang, tapi mungkin lemah dalam bidang lain. Mungkin ada teman yang sekolahnya tidak pintar, tapi dia pintar masak adik-adik. Atau dia pintar menggambar, atau dia pintar olahraga. Nah adik-adik, memang Tuhan menciptakan kita semua berbeda-beda. Tapi Tuhan mau kita saling mengasihi. Seperti ayat hafalan kita hari ini. Coba kita lihat. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Matius pasal 22 ayat 39b. Sekali lagi, Matius 22 ayat 39b. Kita baca dan kita hafalkan sama-sama. Ini gampang, pendek ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi, Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sekali lagi adik-adik. Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Coba sekarang, nah ini kita akan tutup ya. Coba sekarang kita hafalkan sama-sama. Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, walaupun mereka berbeda. Nah, ingat adik-adik, tadi tema cerita kita itu apa? Beda itu indah. Tuhan mau kita yang berbeda-beda ini saling melengkapi, saling menyayangi, saling membantu, mengasihi satu sama lain. Seperti teladan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Tuhan Yesus sayang pada kita semua. Nah adik-adik, kita akan nyanyikan satu pujian, Yesus sayang, sayang semua. Tapi sebelum itu, mari kita tutup, kita berdoa dulu bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami belajar dari Alkitab, buku yang hebat ini Tuhan. Bagaimana sejarah, banyak bahasa dan bangsa di seluruh dunia ini. Kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Alkitab yang hebat ini. Tolong Tuhan supaya kami terus mau belajar dari Alkitab. Kami mau rajin baca Alkitab. Tuhan, hari ini kami juga belajar bahwa beda itu indah Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau yang menciptakan keberbedaan ini. Ada beda warna, ada beda bahasa, ada beda bangsa, ada beda fisik, ada beda kemampuan dan talenta. Dan Tuhan mau kami untuk mengasihi satu sama lain, menerima, mensyukuri, bahkan menghargai Tuhan. Karena beda itu indah. Tuhan tolong kami Tuhan untuk bisa bukan hanya hafal ayat hafalan kami, tapi juga bisa menerapkan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan tolong kami untuk bisa mengasihi sesama kami, bahkan yang berbeda-beda Tuhan. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh belajar sesuatu yang penting dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk bisa melaksanakan apa yang sudah kami pelajari hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik sekalian yang di rumah, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Nah, setiap kita itu berbeda ya. Berbeda dari tempat yang berbeda, dari keluarga yang berbeda. Nah, ada yang tinggi, ada yang agak pendek, ada yang agak gemuk, ada yang agak kurus, ada yang warna kulitnya putih, ada yang kuning langsat, ada yang agak hitam sedikit. Nah, tapi semua itu berbeda, tapi semuanya itu indah di mata Tuhan. Nah, Tuhan sayang kita semuanya ya. Nah, jadi kita sekarang kita angkat pujian, Yesus sayang semuanya. Sayang Rasul, sayang Misa, sayang kita, sayang teman-teman yang di rumah, sayang papa kita, mama, dan adik kakak kita semuanya. Yesus sayang semua, semua.
Iya, nah sebelum mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama ucapkan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ya di dalam bahasa Mandarin. Ayo kita sama-sama lipat tangan. Kita sama-sama ya. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿们。